Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Petang hari ini kita dapat menutup hari kita dengan salat Maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita merupakan aktivitas yang diridai Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi bekal kita ketika kita kembali ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita petang hari ini kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk di bab 241 yaitu fadlul ilmu, keutamaan ilmu. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dibagi beberapa kitab ya. Sebagaimana kitab-kitab yang lain. Dan ini kita masuk di dalam kitab ilmu yang membahas tentang keutamaan ilmu. Sebagai pengantar kemarin sudah kita bahas beberapa ayat Al-Quran. Sebagaimana biasa Imam Nawawi ketika mengetengahkan sebuah bab pembahasan diawali dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, baru kemudian disusul hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran sebagai pengantar di dalam bab ini sudah kita bahas kemarin. Di antaranya dari surat Doha ayat 114, kemudian surat Az-Zumar ayat 9, dan surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini cukup banyak, biasanya hanya beberapa saja, kadang-kadang juga satu ayat. Yang terakhir adalah surat Fatir ayat 28. Ini pengantar dari kitab atau keutamaan, bab tentang keutamaan ilmu. Sekarang kita masuk hadis yang pertama yang akan kita bahas. Hadisnya di dalam bab yang lain ini juga muncul ada sini. Di beberapa bab itu ada kesamaan dengan hadis yang biasanya keterangannya sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Hadis yang pertama ini bersumber dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini kan ada beberapa hadis yang diawali dengan kalimat yang sama. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, misalnya. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan bagi dirinya, maka dia pasti akan diuji, diberikan musibah,
diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, itu kita yakini bahwa Allah itu menghendaki diri kita itu kebaikan. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, mengucapkan alhamdulillah itu di dalam segala keadaan. Ini karena ketika Allah memberikan ujian, cobaan, musibah kepada kita, itu bertanda bahwa Allah itu menghendaki kebaikan. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, tidak perlu bersulung. Jadi kebanyakan kita ini kan banyak bersulungnya. Jadi banyak menghitung-hitung musibah dibandingkan nikmat. Coba dihitung-hitung kita, kan sering menghitung-hitung musibahnya dibandingkan nikmat. Kalau diberikan nikmat tidak pernah dihitung, tetapi ketika diberikan musibah, sabating al-ghurur, seolah-olah Allah itu tidak memberikan kebaikan pada dirinya. Diberi sakit, yang dibahas itu sakit, ulama bahas sakitnya. Seolah-olah Allah tidak pernah memberikan sehat pada dirinya. Ketika usaha kita mulai menyusut, yang kita hitung-hitung adalah kerugian-kerugian. Seolah-olah Allah tidak pernah memberikan keuntungan kepada kita. Itulah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan Basri menafsirkan ini karena manusia banyak menghitung-hitung musibah dibandingkan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah akan membuat dirinya itu memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingin dikehendaki Allah baik, ada sebuah upaya bagi kita agar kita ini tidak berhenti senantiasa tolak ilmu, senantiasa mencari dan mencari ilmu itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dikehendaki Allah itu baik, maka Allah akan membantu kita, akan difahamkan di dalam masalah agama itu. Karena ilmu ini sangat penting. Ada yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah jendela dunia ini. Kita tidak paham mengerti tentang dunia, bahkan alam semesta, kalau kita tidak memiliki ilmu itu. Juga dikatakan bahwa ilmu itulah sarana jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita memiliki ilmu, tidak banyak amal yang bisa kita tidak kerjakan. Tanpa memiliki ilmu, kita tidak akan mampu yang disebut dengan amal jariyah. Nanti hadisnya juga akan kita pelajari. Hadis yang sangat populer. Barang siapa yang tidak memperdalam pengetahuan, tidak mempelajari dasar-dasar prinsip di dalam Islam, maka
dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Karena itu tadi, ilmu itu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat itu juga perlu ilmu. Nanti puasa Ramadan insya Allah yang sebentar lagi datang juga perlu ilmu. Coba kita bayangkan kalau kita sholat tidak punya ilmu, tidak ada ilmunya. Coba dibayangkan ya. Dulu waktu saya masih kecil itu, waktu di tengah-tengah kita itu mengaji di sebuah surau itu, waktu itu rame-ramenya G30S PKI ya, tahun sekitar 60-65. Dan di situ orang yang tidak terbiasa ke masjid, maka mereka berduyun-duyun masuk masjid. Kita yang masih kecil ini kan sudah diajari bagaimana kita sholat. Sementara mereka yang baru masuk masjid itu yang sudah gerak-gerak gitu ya, yang umurnya sudah 50 tahun ke atas, mereka tidak memiliki ilmu sholat. Sehingga apa yang terjadi, kita masih kecil itu sudah tertawa di dalam hati. Mereka masuk di surau itu sementara yang lain sudah sholat. Anak kecil itu kan biasanya sholatnya ya sambil main-main. Ada yang sholat imamnya sudah takbir, kadang-kadang dulu ya. Imamnya sudah takbir, ya kita masih santai itu. Seolah-olah sholatnya biasa, sholat seperti itu. Dan ini waktu ketika orang yang tidak terbiasa sholat, tidak memiliki ilmu sholat, ketika dia masuk ke surau itu, sementara jamaah itu sudah waktu itu sedang rukuk, maka dia masuk surau itu sambil berjalan sambil rukuk itu. Nah, ini karena tidak memiliki ilmu tentang sholat. Nah, kita bayangkan andai kata sholat sendiri itu seperti apa. Begitu pula puasa berilmu. Karena agar sukses di dalam puasa Ramadan perlu ada persiapan, di antaranya adalah persiapan ilmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa sebelum memasuki bulan Ramadan itu menyampaikan ilmu tentang Ramadan itu. Coba kita bayangkan kalau kita tidak punya ilmu puasa, sahur kira-kira mulai jam piro lagi benar-benar. Ya kira-kira jam itu sahur, dianggap sarapan. Nanti akan maghrib berbuka. Karena tidak memiliki, karenanya agar puasa kita ini sukses, yang pertama yang mesti kita miliki adalah ilmu tentang puasa. Lalu yang kedua adalah iman tentunya, karena yang dipanggil, yang diperintah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa Ramadan itu adalah mereka yang beriman kepada Allah. Maka iman mesti kita siapkan. Dengan apa? Meningkatkan kuantitas ibadah kita. Karena iman itu naik tatkala kita itu penuhi hiasi hidup kita itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Di mendekati Ramadan kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau ini tidak kita persiapkan, bisa-bisa di tengah jalan. Kadang-kadang kalau dulu itu di jalan itu banyak orang jualan es. Dulu itu namanya es keroncong. Itu orang-orang lama yang ngerti es keroncong. Orang yang baru tidak ngerti apa es keroncong itu rasanya tuh seger sekali es keroncong di pinggir jalan. Itu kalau imannya itu tidak kuat, ketika kita di tengah jalan, di saat di tengah-tengah kita bekerja, di perjalanan, toleh kiri, noleh kanan, es keroncong, ya menggol kira-kira begitu. Karena apa? Karena iman kita ini lemah. Dan ibadah-ibadah yang lain juga begitu. Ketika iman ini lemah, maka kita kurang semangat untuk beribadah. Karenanya agar kita ini termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu termasuk yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu dipersiapkan sebelum Ramadan. Yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan jasmani kita. Jasmani ini ya pegang peranan penting juga di samping ilmu dan iman kita. Jasmani mesti sehat. Kalau kita tidak sehat, di saat memasuki bulan Ramadan, kita tidak akan bisa puasa. Mau puasa yang awalnya meriang kan gitu. Karena tidak sehat. Karenanya sebelum kita masuki bulan Ramadan, kita persiapkan kesehatan kita. Yang tidak biasa olahraga, yang olahraga gitu, bola kelompok gitu ya. Yang penting olahraga. Yang simpel paling sederhana adalah jalan kaki saja, itu paling murah, jalan kaki. Dan manfaatnya yang tidak biasa minum vitamin misalnya ya, minum vitamin. Tentunya niatnya itu adalah untuk menyambut bulan Ramadan, supaya di bulan Ramadan itu sehat. Ketika akan olahraga ya niat begitu, mohon supaya diberikan sehat, supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak keutamaan, nanti akan hadis-hadisnya akan kita pelajari. Ini hadis yang pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memahamkan baginya itu terhadap agama. Hadis yang berikutnya yaitu bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri. Kalau di sini juga diterjemahkan bisa dengki, hasad itu juga dengki. Tapi yang dimaksud di sini, hadis ini adalah iri. Tidak diperbolehkan iri. Iri ini penyakit di dalam hati kita. Lebih-lebih kalau diterjemahkan dengki. Kecuali dalam dua perkara. Jadi dengki, iri, dengki itu dilarang. Orang iri itu penyakit. Ada tetangganya dapat rezeki meriang. Iri itu nanti bisa meningkat menjadi hasad. Lalu kemudian dia menebar fitnah, gosip, ghibah dan lain sebagainya. Karenanya ini dilarang di dalam agama. Tetapi ada dua hal yang boleh kita iri di dalam hadis ini.
Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama yaitu orang yang dianugerahkan Allah harta yang banyak, harta kekayaan ya. Lalu dihabiskan, dikeluarkan untuk hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh iri terhadap kepada orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan harta, lalu dia pergunakan harta kekayaannya itu di jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal dia gunakan untuk berinfak, dia santuni anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Dia pergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh ini bahkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain ada pelajaran juga di dalam Riyadhus Shalihin. Kalau kita tidak dikaruniai kekayaan yang seperti itu, lalu kita iri melihat orang yang kaya, lalu dia dermawan, dia gunakan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bicara di dalam diri kita sendiri, andai kata aku diberikan kekayaan seperti orang tersebut, maka aku juga akan bersedekah menggunakannya sebagaimana dia gunakan. Itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita boleh iri di dalam kebaikan. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang dianugerahkan Allah kepadanya ilmu. Kita melihat orang yang memiliki ilmu, lalu dengan ilmu itu dia bisa memutuskan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mengajarkan ilmunya. Ini kita boleh, ada seorang yang sarjana, titelnya banyak, lalu kemudian dia bisa memutuskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi rujukan masyarakat. Dan di samping itu dia juga mengajarkan ilmunya. Boleh kita iri. Kata saya dulu punya kesempatan, orang tua kita mampu menyekolahkan kita. Andai kata saya juga seperti dia, maka saya juga akan mengajarkan ilmu itu kepada umat di masyarakat yang membutuhkan, yang bisa menjadi rujukan di saat masyarakat itu memerlukan keputusan-keputusan tentang agama. Ini kita diperbolehkan iri yang seperti itu, sehingga apa? Bisa memotivasi kita untuk senantiasa mencari ilmu dan juga untuk senantiasa bekerja keras agar kita memperoleh kekayaan sebagaimana orang yang kita iri tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hadis yang kedua. Kemudian di hadis yang ketiga ini, hadisnya cukup panjang, bahwa Rasulullah SAW, ini yang dikatakan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dia ceritakan bahwa Nabi SAW itu pernah bersabda. Dia mengatakan perumpamaan ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus, perumpamaan petunjuk Allah
yang berupa ilmu, yang dengan ilmu dan petunjuk itu Allah mengutus, yaitu Allah Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ilmu itu. Sehingga bagaimana umat itu selamat di dalam menjalani kehidupan itu. Ini yang diinginkan Allah. Allah itu begitu cinta dan sayang terhadap hamba-Nya, sehingga diberikan petunjuk hidup ini. Lebih-lebih terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berarti dia sudah diberikan tiket untuk masuk surga. Sehingga jangan sampai orang yang sudah diberikan tiket masuk surga itu lalu hilang tiketnya ini, atau kunci untuk membuka pintu surga itu, lalu kunci itu berkarat misalnya karena dia tidak rawat, atau bahkan hilang, sehingga tidak ada kesempatan lagi dia untuk membuka pintu surga itu. Ini Allah memberikan petunjuk, sehingga di dalam para nabi dan rasul itu diberikan wasiat, dan para nabi itu juga berwasiat kepada anak-anak cucunya. Apa wasiat para nabi? Termasuk juga Rasulullah SAW, yaitu berpesan kepada anak cucu umatnya itu, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pesan wasiat para nabi dan juga Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di Al-Quran itu Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat juga kepada anak cucunya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, dan begitu pula Yakub alaihissalam juga berwasiat. Apa wasiat mereka? Yang disampaikan kepada anak-anaknya bahwa Allah telah memilihkan kepada kalian itu ad-din, agama Islam ini sebagai pedoman hidup kalian. Maka pegang erat itu, laksanakan pedoman hidup itu, sehingga jangan sekali-kali kalian mati. Ditutup ayat itu dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu karena begitu sayangnya Allah kepada kita, hamba-hamba yang beriman. Jangan sampai yang sudah diberikan tiket masuk surga itu lalu dia tidak bisa masuk ke surga. Di zaman-zaman yang seperti ini juga fitnahnya sangat dahsyat. Sehingga Rasulullah mengatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sehingga Rasulullah mengatakan sebagai peringatan bagi kita, orang itu di pagi hari masih punya tiket itu yang masih ada di tangannya, yaitu hidayah iman. Tapi di sore hari tiket itu sudah dia gadekan gitu, ya. Orang di sore hari dia masih memiliki tiket surga, tapi di pagi hari tiket itu dia sudah jual tiket, ya. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka gadekan tiket itu hanya untuk kesenangan dunia yang sedikit. Ini karena fitnah akhir zaman bisa seperti ini. Dia tidak hiraukan tentang kehidupan akhirat, tetapi
dia lihat adalah kehidupan saat ini, sehingga diiming-imingi tentang harta, tentang kedudukan, tentang pekerjaan, bahkan diiming-imingi dengan pasangan yang cantik, calon ya, bisa laki-laki yang tampan atau perempuan yang cantik. Kira-kira si kapan kepencut itu orang anak ngomong itu, nah diiming-iming itu orang anak itu. Soalnya di Al-Quran itu sering diiming-iming gitu tentang bidadari gitu ya, bidadari yang kapan kepencut itu orang anak, diiming-imingi orang itu, digadekan itu iman, diiming-imingi pekerjaan, digadekan iman. Kalau perempuan itu diiming-imingi tentang harta, itu udah kepencut ya. Dengan uang gitu, uang yang setumpuk uang gitu ya, kepencut. Karena memang Al-Quran menceritakan begitu. Coba istrinya Fir'aun, ibunda Asia, di apa yang dia minta? Yang dia minta adalah harta, supaya dibangunkan istana di surga itu. Ini perempuan. Lalu laki-laki dia sejeling-jeling itu bidadari, bidadari. Jadi mudah kepencut terhadap bidadari. Sehingga banyak yang menggadaikan imannya itu hanya karena hal-hal yang seperti kesenangan dunia yang sedikit. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umat manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa bentuknya, ada beberapa model manusia digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ilmu itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu seperti air hujan. Air hujan itu turun dari langit. Tidak ada air hujan dari tanah kan? Dari atas ke bawah air hujan, dari langit. Lalu kemudian air hujan itu jatuh di mana? Itu di beberapa tempat yang berbeda-beda. Ya. Jadi inilah macam manusia di dalam menerima ilmu itu, termasuk di dalam menerima agama. Jadi digambarkan Rasulullah seperti itu. Ada yang kemudian hujan itu turun di tanah yang subur. Jadi air hujan turun lalu diserap oleh tanah itu, bisa menumbuhkan tanam-tanaman yang bisa dinikmati, bisa menyimpan air yang bermanfaat bagi kehidupan. Ada orang itu seperti itu, seperti tanah yang subur. Dia menyerap ketika didakwai oleh Rasulullah SAW. Ilmu agama ini disampaikan, maka dia terima ilmu. Dia pahami betul, dia pelajari betul. Lalu kemudian bermanfaat di samping bagi dirinya, juga bermanfaat diajarkan kepada yang lain, bermanfaat di dalam kehidupan. Ini digambarkan sebagai tanah yang subur oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada juga jenis tanah itu yang gersang. Tanah yang gersang itu bisa menampung air, bisa menumbuhkan tanaman juga, tapi tidak sebagaimana tanah yang subur tadi. Bisa menampung air, tetapi ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang tidak menolak tentang syariat, tentang ilmu, khususnya
agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia juga terima, tetapi dia tidak amalkan ilmu itu. Dia tidak menolak, tidak a priori dia menerima ilmu dan tidak amalkan. Lebih-lebih juga tidak bermanfaat bagi kehidupan. Ini jenis manusia yang kedua di dalam menerima ilmu agama ini dari Rasulullah SAW. Di kalangan kita juga ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga itu air hujan itu turun di tanah yang cadas. Tanah cadas itu yang penuh dengan bebatuan di situ. Air hujan yang turun itu tidak diserap oleh tanah itu, bahkan dia lepas begitu saja mengalir seperti yang diceritakan oleh Kesang itu. Air mengalir sampai jauh gitu. Akhirnya gelap. Itu larut begitu saja karena tanahnya tidak bisa menyerap air. Ini orang yang jenis ketiga ini adalah bagaikan orang yang a priori terhadap ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika disampaikan agama, ilmu agama, syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mau menerima. Berapa banyak orang yang seperti ini ada di lingkungan kita, di masyarakat kita juga macam-macam orang yang seperti itu. Inilah hadis yang ketiga yang kita pelajari, yaitu tentang macam-macam manusia di dalam menerima ilmu. Dia yang ketiga ini seperti tanah yang cadas, tidak bisa menyerap air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman itu. Dia menolak tentang ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang berikutnya yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bi alihi radhiyallahu anhu fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am. Kata Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, demi Allah, diberikannya seseorang hidayah oleh Allah melalui dirimu. Jadi ada orang yang diberikan hidayah dari Allah itu tentang iman Islam ini dari kalian, bahkan dengan ilmu juga ya. Lalu kemudian dia bisa menyampaikan ilmu itu, hidayah itu dia tularkan kepada orang. Jadi ada orang yang diberikan hidayah itu karena dari kita sebabnya dari kita memberitahu, mengajaknya dan lain sebagainya, sehingga ada kemauan untuk mencari hidayah itu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah melalui diri kita. Itu lebih baik bagi kalian, kata Rasulullah SAW, daripada dibandingkan kalian itu mendapatkan
seekor unta merah. Unta merah itu unta yang sangat berharga. Kalau sekarang itu ya mobil mewah ya. Mobil mewah yang harganya mahal. Itu masih lebih baik daripada ketika kita memberikan melalui lantaran kita memberikan petunjuk kepada orang, lalu orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebab apa yang kita lakukan. Ini sebuah motivasi bagi kita bahwa setiap umat Muhammad SAW ini hendaknya berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, karena imbalannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian menyampaikan kebaikan lalu orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kebaikan yang kita sampaikan, maka kita mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi dalam bab lain ya, di awal-awal sudah kita pelajari bahwa kita ini punya kewajiban untuk berdakwah, di bab yang beberapa kemarin, yang ke-20 ya, bab 20 kalau tidak salah di kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Nah, ini ada korelasinya hadis ini. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walau hanya satu ayat. Jadi Rasulullah menyampaikan pelajaran Islam ini satu Al-Quranul Karim misalnya, dan hadis-hadis pelajaran dari Rasulullah. Maka selanjutnya Rasulullah memerintahkan kita supaya dilanjutkan ilmu dari Rasulullah SAW. Sampaikan dariku ilmu yang sudah aku ajarkan kepadamu, walau hanya satu ayat. Satu ayat yang sudah kalian pahami itu bisa kalian sampaikan. Untuk apa? Untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Allah yang kita hafal yang Qul huwallahu ahad itu kan luar biasa. Qul huwallahu ahad itu luar biasa, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayat wa hadithu an bani Israil wala kharaja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita yang mempelajari agama ini tidak mengapa kalian membicarakan tentang Bani Israil, yaitu putra dari Yakub alaihissalam. Barang siapa yang berdusta atas namaku, lah ini yang menjadi catatan. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Jadi di zaman-zaman yang seperti ini ya, banyak yang membuat kalimat-kalimat fatwa-fatwa seolah-olah dia sandarkan kepada Rasulullah SAW. Misalnya kalau tukang travel, mohon maaf ini ya, tukang travel mengatakan bahwa ziarah wali itu begitu itu sama dengan ibadah haji. Itu oleh Rasulullah dan itu luar biasa ya. Ziarah wali itu pondok kalau ibadah haji.
supaya ziarah baik terus ya travelnya itu. Ini orang bisa berbohong seperti itu, dan karenanya banyak juga yang ditengarai hadis-hadis yang palsu. Sanksinya berat. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, dengan sengaja, seperti yang kita lihat di YouTube itu. Kalau ingin masuk neraka, masuk surga, orang yang sedang minum kopi itu kalau mati masuk surga itu dari warkop itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ngopi kopi itu bisa masuk surga. Itu tadi lewat ketulan kopi jadi. Jadi yang berdusta seperti itu siap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka, kata Rasulullah. Sehingga agama ini tidak rusak hanya karena yang begitu. Semakin jauh dari Rasulullah SAW, maka semakin amburadul kita di dalam pelajaran agama ini. Karena ada banyak kepentingan manusia untuk dunia ini, sehingga menyandarkan agamanya itu kepada Rasulullah SAW. Barangkali ini yang bisa kita kaji untuk sementara ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pada hadis-hadis yang berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.